kata-kata itu aku ngomongin saat itu juga sama calon suamiku kan. Aku bilang sama dia, "Kok ada suara ini ya?" Dia kan skeptis. "Ah, perasaan lu doang," gitu kan. Karena mungkin emang kita waktu itu mempersiapkan pernikahannya juga cepet-cepet segala macam lah. Ya itulah, mepet-mepet jadinya apa ya, chaos gitu. Dalam chaos itu setan ngomong lah di kuping. Aku akhirnya datang sama Tuhan dan aku bilang, datang sama Tuhan, aku ambil saat itu aku ambil momen untuk ambil keputusan untuk tidak lagi balas suamiku, apapun kejadiannya, apapun dosanya dia, walaupun dia masih sakitin aku, tapi belum masuk bertobatan. Masih Cuma belum bertobat. Jadi cuma kayak, oke lah gue nggak mau ini, gue nggak mau, oke lah gue nggak akan lagi balas dosa laki gue. Apapun terserah dia mau lakuin apa, gue nggak akan balas deh Tuhan. Gitu. Tanpa syarat harus diikutin. Kenapa? Kalau lu udah mengampuni tanpa syarat, mau dia busuk ya, mau dia sakitin lu, mau dia maki-maki lu, mau dia selingkuh lagi, mau bahkan dia tinggalin lu tetap mengasihi dia. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal bareng dengan Gaby. Halo. Gaby ini kalau teman-teman yang udah pada tahu kalau dia ngonten sebagai emak-emak bertobat di Mimpi Gaby. Yes. Mimpi Gaby ya. Iya, Mimpi Gaby. Wah, kalau lihat itu gimana dia kalau curhat sama Tuhan itu, kenapa kok bisa punya link telepon ke Tuhan langsung? Saya boleh minta kan? Gimana caranya? Itu hikmatnya juga dari Tuhan ya. Kadang-kadang tuh kita sebagai sebagai orang Kristen mikirnya tuh kalau datang sama Tuhan harus yang wahai Bapakku, Shalom Bapakku. Padahal nggak gitu, say, nggak gitu. Kita datang sama Bapak kita. Kenapa di firman Tuhan selain hamba kita juga dianggap sebagai sahabat dan anak gitu. Nggak ada yang namanya anak. Wahai Bapakku, tolong kasih dulu duit SPP 1 bulan. Nggak ada yang begitu-begitu, say. Drama banget. Tuh Indosiar ada Bapak begitu. Kalau di kita hari-hari nggak. Aku memang begitu dari dulu. Kalau misalnya aku telepon atau aku berdoa sama Tuhan tuh rasanya bapakku yang kayak bapakku di rumah gitu. Selalu bilang, "Papa, bagaimana hari ini? Kenapa kita harus komplain pun sama, nggak cuma minta berdoa berkat gitu, nggak komplain, sampai aku komplain loh, kok gini sih Tuhan?" Apalagi waktu aku ngerasain hal hari-hari berat ya, hari-hari berat dengan kondisi yang ada di dalam rumah tangga, bahkan di usaha aku juga pernah ditipu. Aku beberapa kali aku kayak komplain, kok Tuhan gini sih, Tuhan gitu. Oh, jadi mulanya kayak gitu ya. Jadi kita sebelum ngobrolin lebih dalam itu, kita ngobrol tentang latar belakang Gaby dan suami dulu dong. Oke. Jadi latar belakangnya pekerjaan dulu apa sih? Aku sekarang, aku puji Tuhan ya, aku diberkati Tuhan untuk merintis usaha kecil-kecilan bareng suamiku, udah 5 tahun. Itu pun kesaksian lagi ada lagi kok, beda lagi. Itu semua aku ngerasa ya apapun di hidupku adalah penyelenggaraan Tuhan, bener. Ada aja yang Tuhan lakuin di hidupku gitu. Dari rumah tangga, keuangan, apapun lah. Jadi sekarang sudah bisa berbisnis dengan suami dalam 5 tahun ke depan. Jadi kalau yang ngomongin itu udah masa lalu. Betul. Refleksi. Benar, refleksi apa yang aku pelajaran. Betul. Nah, yang itu mulai yang konten tuh kapan sih? Sebenarnya itu loh, mau taunya itu, mau mulai konten kapan sih? Sebenarnya kenapa nama akunku ini Mimpi Gaby? Karena ya sebenarnya awalnya jadi suamiku ulang tahun kemarin tuh bulan Juli, dia aku kayaknya pengen punya kamera gitu. Awalnya dia pengen punya drone dulu. Pengen punya drone katanya. Yaudah deh kita ada berkat. Terus jadi kita beli drone gitu buat kita, karena kita sering traveling kok, emang suka jalan-jalan gitu ya. Suamiku tuh bahasa cintanya kalau anak zaman sekarang quality time. Sama dong ya saya. Iya, sukanya ngelayap, bawa anak bininya kemana-mana gitu. Jadi karena dia sayang nih, kita cuma foto-foto doang, cuma disimpan di Google Foto sampai meledak tuh. Udah mau meledak tuh Google Foto. Bagaimana kalau kita upload di sosial media, bikin YouTube? Nah, aku bikin. Nah, sampai sekarang tuh YouTube aku ada. Namanya Gaby's Dream, dia cuma ngontenin aku jalan-jalan. Oh, Gaby's gitu. Dream. Gaby's Dream, tapi ya gitu karena itu awalnya aku Mimpi Gaby dibuat ini, kenapa namanya mimpi ya, karena mimpi-mimpiku untuk nginep di sini, jalan ke sini gitu-gitulah. Kalau YouTube-nya Dreams, kalau yang di Instagram Mimpi Gaby Bahasa Indonesia, karena ribet ya. Mulai tahun berapa tuh? Tahun ini baru April kemarin. Akun itu baru dibuat April kemarin. Lalu waktu itu aku cuma masih kontennya itu soal jalan-jalan segala macem. Nah, terus
makin berjalannya waktu kan aku lihat nih. Nah, sebelum aku bikin konten ini, sebelum bikin akun ini, aku tuh sempet hiatus sama media sosial 1 tahun apa 2 tahun lah. Karena apa tuh? Karena gini, waktu itu aku waktu ini udah masuk nih ke kesaksianku. Gak apa-apa. Jadi di 2023 itu kami mengalami pemulihan. 2023. Rumah tangga kami mengalami pemulihan. Dari situ kami memutuskan kayaknya media sosial adalah salah satu pintu aku dulu buat bikin dosa. Jadi aku ngerasa aku mau tutup pintu itu. Gitu, aku mau tutup pintu itu karena aku lihat hal-hal yang nggak berkenan gitu. Banyak kan media sosial sekarang aneh-aneh yang malahan bikin aku tambah luka, tambah inget sama dosa-dosa aku. Dan aku jadi pengen lagi balas lagi suamiku. Jadi pengen banget pengen pengen serupa lagi sama dunia karena dunia ngasih lihatnya itu doang. Nah, akhirnya di situ aku tutup media sosialku 2 tahun. Nah, baru tahun ini April kemarin kami bikin akun baru tujuannya untuk buat traveling. Tapi berjalannya waktu Tuhan karena kalau kita udah hidup dalam tawanan roh ya, ada roh yang menuntut kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ada hikmat. Jadi itu tiap-tiap hari ngeliat permasalahan orang di media sosial, aku kayak gini, ini masalah gue dulu. Kalau gue ceritain di konten, mungkin kalau gue ceritain kesaksianku, mungkin dia bisa terbantu gitu sama masalah aku dulu. Karena aku udah menang nih. Kayaknya aku ngerasa harusnya ada yang ngomong nih ke lu nih apa yang gue lakuin gitu. Bahkan ada yang misalnya ada yang bercerai pun, aku kayak jangan bercerai gitu. Jangan bercerai, itu setan disenangkan, bukan lo, bukan suami lo yang menang. Enggak, tuh setan yang menang. Dan itu sebenarnya suara Tuhan ini udah aku diemin selama kayaknya udah 3 tahunan ini udah aku diemin. Gitu. Maksudnya apa sih Tuhan, siapa sih gue, ngapain sih gue konten-konten soal rohani yang enggak aja gitu ya. Sampai akhirnya masuk punya akun ini, awalnya Tuhan kayak mulai nih panggilan seminggu sekali bikin konten rohani. Tujuannya cuma supaya ada konten yang tulisannya Happy Sunday. Begitu. Nah, sebelum masuk ke situ, boleh. Itu kan kenapa sih sebenarnya dengan kehidupan pernikahan Gaby dan suami itu sebelumnya? Mungkin buat yang belum tahu latar belakangnya kan memang sering curcol itu. Curhat. Dan itu kayak masih terjadi padahal kan sebenarnya kan enggak. Nah, masa lalunya Gaby dan suami itu sebenarnya kenapa? Kalau berkenan diceritain. Boleh. Jadi sebenarnya aku sama suamiku itu dikenalin. Suamiku tuh backgroundnya orang Kupang ya, dia tinggal di Priuk. Aku orang Manado, jadi kita sama-sama orang Timur. Jadi ya emang biasa kita tawuran tiap hari di rumah tangga, begitu say. Namanya kita nikah sama orang Timur ya, sama orang Priuk. Tiap hari kita tawuran pagi, siang, sore, malam. Bayangin aja kalau orang 3 kali minum obat, kita berantemnya 3 kali. Bener. Pagi, siang, sore, malam. Kita berhenti berantem karena apa? Kalau tidur doang. Kalau nggak tidur kita sama makan. Makan aja masih ribut say. Lempar-lemparan sendok tak apa masih. Kalau dulu nggak ngerti firman Tuhan ya. Nah, waktu kita masuk ketika itu kami pacaran, kita dikenalin, kita pacaran. Nah itulah kami masing-masing tuh bawa luka. Sekarang aku baru memahami ya, ternyata aku tuh orang penuh trauma, yang trauma aku tuh belum diselesaikan. Dia juga sama, masuk dalam satu hubungan yang tidak kita orang Kristen. Sampai hari itu dia masih pelayanan loh di gereja. Tapi karena dia nggak menghidupi firman Tuhan, jadinya kacau lah. Kita pacaran tidak kudus, kita banyak bikin dosa segala macam. Sampai akhirnya kami dipaksa buat masuk dalam pernikahan di umur kami yang masih muda. Aku menikah umur 21 tahun, suamiku 25. Jadi waktu itu kami ngerasa kami masih muda dan belum siap sebenarnya buat masuk pernikahan, buat jadi ibu langsung, buat jadi istri gitu kan. Tapi ya apa boleh buat, upah dosa ya harus dikerjakan begitu kan. Memang kasih Tuhan itu gratis, tapi upah dosa tetap ada dan kita harus tetap berjalan, dan itu yang harus kita tanggung jawabkan. Emang berat gitu, makanya kita butuh tuntunan Roh Kudus, butuh tuntunan Tuhan supaya enteng ngejalaninnya gitu. Masuk dalam pernikahan, nah sebenarnya dari awal dari pacaran udah ada hint-hintnya kalau suamiku red flag. Gitu, udah dapet nih hint, kok dia agak kasar ya, kok dia dia udah pernah ketahuan selingkuh juga gitu di waktu pacaran udah ada hintnya. Tapi kan gue berasa sombong ya, gue tuh sombong banget, gue berasa gue Tuhan bisa ngerubah orang. Bener, sama nih banyak nih orang-orang nih di media sosial bilangnya gitu, ntar juga dia bisa berubah. Lu bukan Tuhan yang suka sotoy, suka mau nggak bisa ngatur Tuhan. Nggak bisa, lu ngatur diri lu aja lu nggak bisa, apalagi ngatur orang lain.
Dulu aku ngerasanya nanti dia bisa berubah kok, Tuhan bisa ubah kan. Sombong banget, sombong banget lu bawa Tuhan. Kata Tuhan, "Ya lu yang milih, gue yang disuruh kerja," gitu kan. Sampai akhirnya di satu hari nih sebelum menikah kok, 1 hari sebelum nikah tuh di flyover ASMK, aku di motor, kita boncengan di motor nih. Iya. Di turunan itu ada suara nih di hatiku gini, "Gaby, lu tahu nggak, ada kekecewaan besar menunggu lu di ujung sana." Itu 1 hari sebelum 1 pernikahan? hari sebelum menikah. Udah diingetin Tuhan Udah langsung? nggak ngerti itu, menurutku itu bukan bukan suara Tuhan, menurutku itu kayak suara setan. Suara setan? Suara setan buat aku ya. Heeh. Karena waktu itu kayak, "Gap, ada kekecewaan besar menunggu lu di sana." Karena kita tahu banget kalau rencana Tuhan itu rencana kebaikan, Iya. damai sejahtera, ya nggak? Bukan kecelakaan? Bukan kecelakaan, bukan kecewaan, karena itu aku yakin tuh suara setan. Kata-kata itu aku ngomongin saat itu juga sama calon suamiku kan, aku bilang sama dia, "Kok ada suara ini ya?" Dia kan skeptis. "Ah, perasaan lu doang," gitu kan. Karena mungkin emang kita waktu itu mempersiapkan pernikahannya juga cepet-cepet segala macem lah. Ya itulah, mepet-mepet jadinya apa ya, chaos gitu. Dalam chaos itu setan ngomong lah di kuping. Dan terdengar seperti mungkin Suara Roh Tuhan. Kudus atau Tuhan. Makanya kita nih sekarang orang Kristen gak cuma harus bisa dengar, tapi harus bisa bedain mana suara Tuhan, suara kita, sama suara setan. Harus bisa membedakan antara pembedaan roh itu ya? Betul. Itu benar nggak nih Roh Kudus? Jangan-jangan roh daging. Discernment. Kita sendiri apa setan sendiri, discernment, benar banget. Nah, itulah aku ketakutan itu, kata-kata setan itu aku bawa masuk dalam pernikahanku. Oh. Jadi itu jadi kutuk buat aku. Tiap suamiku bikin kesalahan atau apa, itu yang kayak gini, jangan-jangan ini ya kekecewaannya, jangan-jangan ini nih kekecewaan itu. Itu yang iblis tanamkan di dalam pernikahanku dan ku bawa dan ku percayai. Dan dirapal. Nah, itu aku menunggu-nunggu akhirnya kekecewaan ini nih, jangan-jangan kekecewaan ini. Nah, itu aku belajar ternyata nggak semua hal itu suara itu dari Tuhan, ada juga dari setan, dan jangan langsung percaya. Aku belajar sepanjang aku melayani itu menjadi Kristen, aku jadi belajar untuk ternyata suara Tuhan itu bisa diuji. Bisa diuji? Bisa diuji. Gimana tuh caranya? Jadi kayak misalnya nih, waktu itu aku ada dari Tuhan itu taruh untuk menabur. Menabur nih di tempat di mana kayak gitu ya. Aku dikasih, "Gaby harus tabur nih ke sini, aku suruh kamu." Tapi aku bilang, "Tuhan, namanya aku udah bersama sama suamiku. Kalau Tuhan kasih ini ke aku, suara ini ke aku, berarti Tuhan juga tak kasih ke suamiku. Nah, kalau dia dapat hal yang sama, berarti itu suara Tuhan. Kita boleh lanjutin." Nah, itu juga waktu aku, kalau itu ada suami, kalau nggak ada suami, biasa nih ibu-ibu nih bingung nih mau bener nggak suara Tuhan. Waktu itu aku lari pagi kok. Iya. Lagi lari pagi, aku lihat ada ibu-ibu wanita silver. Jadi wanita silver. Wanita silver. Ini loh, tuh spesies langka. Wanita silver itu wanita lebih silver langka. kan manusia silver udah ada ya kan. Ini wanita silver. Dia keliling-keliling. Waktu aku lari pagi, di hatiku gini, "Gap, kamu harus tabur." Tapi saat itu aku cuma bawa duit 1 lembar doang kok. Cuma 1 lembarnya buat aku beli minum. Iya kan, buat beli minum, emang masih ada sisanya gitu kan. Berapa sih uang beli minum? Maksud aku, ntar deh Tuhan, kita beli minum dulu ya kasih gitu kan. Masa kita haus nih lari pagi, masa nggak ada minumnya? Terus tapi kita namanya kita udah jadi tawanan roh, kita akan terus ditagih gitu untuk lakukan hal, mau tunduk harus tunduk. Akhirnya aku bilang, "Oke dah Tuhan, ini kan aku ketemu dia di pasar yang satu. Kalau nanti gue ketemu dia di mana aja, gue tabur, gue kasih." Aku bilang gitu. Semua, aku bilang semua. Jadi mau gue aus kayak mau apa terserah deh, yang penting gue tawar. Bener kok. Kita baru lari 1/2 jam, ketemu lagi ini ibu-ibu. Ketemu. Langsung. Akhirnya aku udah gak usah mikirin aus deh, udah kita langsung aja, "Ibu, Tuhan Yesus berkati." Aku gitu aja langsung. Kita jalan aja, gak usah pamer ya say. Kalau udah nawar, kalau lu udah ngasih, jangan pakai konfirmasi. Udah langsung aja kasih aja. Waktu ibu makasih ibu gini-gini ya. Udah. Tahu nggak? Gue baru keluar dari pasar. Ada tukang liang teh langganan gua. "Gaby, sini lu, udah lama gak ketemu. Nih gue bikin liang teh, bikinan baru." Gue pulang bawa liang teh 2 biji kok. Free. Suami gue dapat. Kadang-kadang tuh Tuhan tuh emang berkati kita untuk jadi berkat dan nggak pernah berhutang Tuhan itu. Walaupun kita butuhnya apa? Minum kan, saat itu gue cuma butuh minum. Tuhan kasih langsung jebret 2 gue bawa. Suami gue ngerasain. Berhutang. Tuhan gak pernah berhutang. Itu yang gue pelajarin. Nah, itu yang salah yang masuk waktu itu kan waktu pernikahan. Kita belum ngerti firman Tuhan ya kan.
Masih Masih cuman Kristen KTP. Kristen-Kristenan, kalau aku bilangnya KTP. Kristen-Kristenan. 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 Jadi cuma KTP, Kristen tanpa pertobatan. Masuk dalam rumah tanggaku itu, aku udah ya karena dari pacaran udah kelihatan nih suamiku red flag gitu. Tapi masih mau mencoba belajar ya kan, masih minta nuntut mujizat. Jadi sepanjang awal-awal aku lihat, ih kok suamiku ini ya, suamiku itu ya. Di awal pernikahanku aku ngerasa harusnya dia tuh bersyukur loh punya istri gue gitu kan. Dulu gue ngerasa Manado cakep. Dulu gue ngerasa Manado cakep nih gue. Masa iya sih gue diselingkuhin gitu-gitu ya. Sampai aku ini loh mulai untuk labrakin orang-orang yang jadi keselingkuhannya gitu ya. Dari perempuan 1 sampai ke 100 kali itu. Akhirnya gue capek sendiri kok. Udah gue capek deh. Akhirnya ya itulah, kalau lu cuma capek doang tapi lu nggak cari Tuhan, iblis tetap bikin lu masuk dalam dosa. Bagaimana? Gue bales. Jadi udah gue capek ngelabrak, akhirnya gue bales. Lu bikin apa? Lu mabuk, gua mabuk. Ngerokok, gua ngerokok. Lu selingkuh, gua selingkuh. Wah. Dulu gue punya standar buat keselingkuhan. Baik. Jangan ditiru netizen ya. Gak boleh ditiru itu ya. Gue punya standar buat selingkuh, buat balas laki gue. Bener-bener iblis itu bikin gue nyungsep bareng-bareng sama kotornya kayak suami. Sampai akhirnya bener gue terpuruk dalam dosa itu, gue balas suami gue. Sampai akhirnya tuh di dalam satu momen waktu gue abis bikin dosa, abis ngebalas suami aku, ada ini pulang di Grab, aku cucuran air mata, nggak ngerti kenapa, tapi aku merasa sedih banget, menangis doang, sampai abang Grab gini, kenapa, ibu kenapa, ada masalah apa gitu, enggak gitu, kita cuma nangis doang, kayak ada rasa najis, kotor, jijik gitu, kayak nggak layak gue gitu, tapi ada satu suara yang bikin itu buat aku kayak ngerasa ini kayak suara Tuhan gitu. Adem gitu ya? Adem, suaranya lembut tapi kecil, tapi kedengeran. Suara itu bilang gini, Gap, yang lu lagi sakitin bukan suami lu, yang lu lagi sakitin gua. Yang lu lagi sakitin bukan suami lu, yang lu lagi sakitin adalah gua, adalah aku. Suara itu bilang, itu adalah aku. Sampai hari ini gue yakin itu akunya Tuhan gitu ya. Gue gak pernah dapat penjelasan lagi setelah itu ya, aku itu siapa. Tapi gue yakin akunya itu Tuhan. Oh ternyata waktu gue melakukan dosa, waktu gue balas suami gue kelakuan dosa-dosanya dia, yang lagi gue sakitin bukan suami gue loh, tapi Tuhan. Dan itu yang menampar aku. Aku akhirnya datang sama Tuhan dan aku bilang, aku ambil saat itu aku ambil momen untuk ambil keputusan untuk tidak lagi balas suamiku, apapun kejadiannya, apapun dosanya dia, walaupun dia masih sakitin aku. Tapi belum banyak bertobatan. Belum bertobat. Jadi cuma kayak oke lah, gue nggak mau ini. Gue nggak mau, oke lah, gue nggak akan lagi balas dosa laki gue. Apapun terserah dia mau lakuin apa, gue nggak akan balas deh Tuhan gitu. Tapi belum mau masuk ngikut Tuhan gitu. Sampai itu kalau nggak salah 2019 aku ambil keputusan. Itu udah ada anak kan? Udah, anakku udah gede. Itu kondisi anaknya? Nah itulah sebenarnya aku ngerasa ya, Joel itu korban dari orang tua yang nggak berfungsi, dari keluarga yang toksik. Dari toksik, karena gini, dulu tuh aku adalah produksi dari orang tua juga yang tidak berfungsi. Bapakku tuh fatherless lah, aku produksi dari keluarga yang fatherless. Aku pikir dengan masuk ke dalam pernikahan, aku keluar dari neraka itu, menyelamatkan diri keluar dari neraka itu. Ternyata ketika traumaku tidak selesai, aku malah menciptakan neraka baru buat anakku. Aku malah menciptakan neraka baru di keluargaku untuk anakku. Dan itu yang aku ngerasa sampai hari ini aku masih sering ngomong sama anakku ya, maafin mama ya Joel, mama galak ya dulu. Dulu aku kalau pukul anakku, Kak, tanya Joel deh, dia belum pernah dipukul pakai apa? Sapu udah sampai patah-patah. Gantungan baju dari yang plastik sampai yang besi udah. Ikat pinggang banyak, apalagi sapu lidi, semua dia udah pernah merasa dipukul sama mamanya ya, sama aku. Kalau pakai tenaga dalam kayaknya udah lulus sampai ujian keberapa? Udah, kayaknya dia udah jago kungfu harusnya ya. Kalau punya emak kayak gue. Emaknya kayak gitu. Emaknya parah gitu. Tapi itu loh, karena mamanya tuh nggak tahu firman Tuhan, cuma bisa mendidik. Apalagi dulu cuma tahu firman Tuhan cuma sepotong doang.
Kan itu firman Tuhan, didiklah anaknya pakai rotan. Nah, Ya, jadi itu dilakukan bener-bener dilakukan tanpa firman Tuhan. nggak cuman pakai rotan, Pak. Pakai kasih harusnya kan, rotan kasih yang harusnya digunakan. Akhirnya begitu masuk pertobatan, aku sadar ternyata anakku tuh nggak butuh didikan aja, tapi dia juga butuh teladan, butuh bapak mama yang bisa jadi role model. Nanti bagaimana pernikahannya dia harus terlihat dari pernikahan aku sama suamiku. Itulah yang aku pelajari. Gitu. Wow. Terus apa namanya? Setelah itu jadi sampai 2019 itu masih Kak Gaby itu sudah tidak membalas tapi masih belum kembali ke Tuhan. Belum. Cuma ya istilahnya kita udah nggak mau terjun aja dalam dosa gitu ya. Tapi untuk mengandalkan Tuhan masih ntar dulu gitu. Masih jago lah, kita bisa sendiri gitu. Berarti Sombong masih dalam sotoy. pernikahan lo lumayan lama dong itu fasenya. Lama banget. Sebenarnya mungkin kalau Tuhan tuh udah panggil bertobat saya dari SMP. Tapi kan kita ya itulah karena dulu begitu kita bertobat di gereja, begitu sampai rumah lihat bapak masih berantem sama mama. Ya, panas lagi, kita bikin dosa lagi. Begitu terus sampai akhirnya masuk ke dalam pernikahan, bikin rumah tangga yang hancur-hancuran juga. Neraka baru itu buat keluargaku, buat anak. Akhirnya apa? Ternyata nggak bisa nih aku pas masuk dalam pernikahan kan tadi pokoknya tanyanya apa ya? Tanyanya itu apa namanya? Sampai tahun berapa sih? Sampai tahun berapa? Nah, itu 2019. Jadi waktu itu sampai tahun berapa sih? Kayak gitu, masalah-masalah yang apa? Jadi dulu kan ya, jadi sebenarnya Tuhan tuh udah panggil bertobat dari SMP gitu kan. Masuk pernikahan itu juga udah dari awal-awal juga Tuhan udah panggil bertobat. Cuma kan gue masih bengal, masih belagu. Jadi nggak mau dengar suara Tuhan, nggak mau bertobat itu. Karena masih ada berkat, masih ada nyaman, masih jago cari duit. Pokoknya masih diberkati lah, nggak usah lo cari Tuhanan. Dulu kami berdua ini Kristen Nafas, Natal Paskah. Jadi ibadah gereja Natal Paskah doang. Natal Paskah, makanya namanya Kristen Nafas, Natal Paskah. Cuma 2 kali setahun buat datang ibadah. Sombong kan? Aku dulu makeup artist itu kerjanya cuma Sabtu Minggu. Minggu 1 orang mau ibadah kan kita kerja makeup. 3 lokasi. Wah, kita sombong banget ya. Sampai mamaku ngomong gini, "Gaby, lu diberkati ya, tapi lu taruh pantat lu 2 jam aja di gereja, lu nggak bisa ya. Keterlaluan lo." Tapi mamaku nggak mau ngutuk ya, cuma dia ngingetin doang. Di situ aku masih bilang, "Mah, Tuhan juga ngerti lah, Tuhan paham lah, cincai lah gitu. Udahlah, selalu aja lah. Tahu kok dia gimana gue cari duit. Yang penting gue masih berdoa, mau makan." Yang penting gue berdoa, aku makan gitu. Itulah kadang-kadang kita Kristen tuh terlalu bagaimana? Dan tetangga kita aja kan berdoa 5 kali sehari ya. Kita cuma berdoa aja loh yang cuma 2 jam seminggu sekali, lu nggak mau datang gitu kan. Nah itulah akhirnya pandemi itu momen nyungsep juga. Itu nyungsep dari segi dari semua juga. Ekonomi dari disitulah ternyata pandemi, aku baru sadar ternyata pandemi itu Tuhan panggil aku benar-benar untuk mengandalkan Tuhan. Karena dulu sebelumnya masih ada job, masih ada tabungan, ada nama baik. Aku ngerasa someday gue akan jadi muak terbaik di dunia. Wah, Tasya Parasya. Pokoknya impiannya masih kayak Tasya Parasya. Pokoknya kita 11-12 sama Tasya Parasya. Ternyata kita lihat gitu kan, bukan itu Tuhan panggil gue. Tuhan nggak panggil gue ke situ. Tapi karena ini sotoy, Tuhan butuh bikin gue nyungsep dulu kok. Jatuh dulu. Baru gue ketika gue udah nggak ada sandaran, baru dong mau nggak mau dong kita ke Tuhan. Gimana tuh keadaannya waktu itu? Nah, waktu itu kan kalau nggak salah PSBB dari Maret ya. 2020 tuh di cancel. Pokoknya dari Maret itu udah banyak, udah cancel semua. Dan sampai ada satu momen, ini cuma momen kayak cuma Lebaran enggak. Itu makeup artis pengantin, tapi tantenya kena COVID. Jadi setelah gue make upin dia 1 minggu kemudian tantenya COVID, omnya COVID, dan 1 koper makeup gue itu beberapa harus gue buang. Karena ngeri banget, Parno. Padahal sekarang gue sesali. Padahal nggak apa-apa harusnya. Sebenarnya bisa aja didiemin dulu gitu kan. Emang itulah kalau nggak hidup nggak ada firman Tuhan kan. Khawatir terus. Aku dulu aja zaman COVID tuh sampai pernah mandi alkohol. Astaga. Ngapain coba ya kan? Mandi alkohol, mandi pakai Dettol sampai 1 botol habis sekali mandi. Aduh.
nggak tahu ya, bikin pikiran jadi gila sih. Iya, nah Padahal itulah kan sebenarnya kerjanya setan. nggak apa-apa kan sebenarnya. Nggak apa-apa loh, kan cuma flu sebenarnya ya. Istri waktu itu udah bilangin, kamu ngapain segitunya? Jadi kayak di depan tuh ada semprotan Iya, isinya alkohol disinfektan. full. Alkohol Disinfektan. full gini, aduh ngerusak kita sendiri kan. Iya bener, aku suamiku nih, dia aku semprot kalau dia mau masuk aku semprot. Sampai duit yang dia bawa pulang, itu aku semprotin. Oh, memang dari dulu ketakutannya. Ketakutan, nah itu yang dipakai setan. Hmm. Waktu itu aku udah masuk nih, COVID, job masih udah cancel semua, tapi masih nggak mau cari Tuhan kok, masih sombong. Ah masih ada gaji laki gue, masih gede ini laki gue gajinya. Nggak usah terlalu apa ya, kayak terlalu mendramatisir gitu segala macam. Tenang aja, masih selalu aja hidup, masih ada gaji suami tiap bulan. Ketika masuk bulan Juni, waktu itu aku udah kayak ada Roh Kudus gitu untuk ikut suami lo kerja gitu ya, ikut suami lo kerja. Terus minta nomor WhatsApp customernya suamiku. Suamiku tuh penagihan. Itu ada hikmat. Ada hikmat, tiba-tiba gitu di hatiku gini. Coba Gaby lu minta nomor handphone dia, bilang lu mau penawaran, tapi menawarin apa gitu? Waktu itu belum ada barangnya. Jadi hikmat dilakukan. Aku ngomong gini, Cici, sorry, Cici aku mau nawarin barang dong, minta nomor handphonenya. Cicinya juga nanya, emang mau nawarin apa? Ntar pokoknya gue WhatsApp. Itu gak masuk di akal. Sampai hari ini tuh orang-orang yang masih kontekan sama aku bilangnya, dulu lu masih lucu ya Gaby ya, lu nawarin barang tapi nggak tahu barangnya apa. Aku sampai ngomong, kita ke coffee shop, aku datang, Cici pakai susu apa? Oh susunya ini. Oh yaudah ya, nggak apa-apa. Minta nomor handphone deh buat ngelamar iniin. Emang Cici jual susu apa? Nanti dipikirin selalu. Nanti dipikirin. Kita belum tahu mau jualan apa. Tapi ya namanya itu hikmat, kita harus dikerjain kan. Taat aja buat minta nomor handphone. Puji Tuhan saat itu taat. Puji Tuhan. Itu aku bilang, kadang-kadang Tuhan tuh caranya kita nggak masuk di akal. Kita ngapain sih gua minta nomor handphone, padahal kita kalau ngikut di motor nyaman enak duduk ya kan. Iya. Dia yang kerja, ngapain gua ikut-ikutan dia ke satu toko, aku ke toko yang lain. Pokoknya ngiderin bareng-bareng, cuma minta nomor WhatsApp. Wow. Nggak mikir untuk mau usaha apa segala, belum cuma minta nomor WhatsApp doang. 1 bulan kemudian suami dipecat. itu yang aduh Tuhan, nih serius nih, shock banget. Padahal satu-satunya yang bisa ngidupin kita waktu itu cuma gaji dia kan. Iya. Job udah nggak ada, terus kayak kami beli mobil kita jual segala macam, tabungan di makeup aku habis semua buat hidup, karena waktu itu udah nggak ada pemasukan dari makeupku, tapi hidupku masih sama. Aku masih hidup masih sama, masih kayak apa? Online shopping benar, masih ngumpulin yang sia-sia, beli thrifting baju apa segala macam deh, pokoknya hal-hal sia-sia. Kayak itu belum turun, padahal duit itu udah nggak ada gitu kan. Nah begitu udah masuk, suami dipecat, dan lucunya waktu suamiku dipecat itu, anakku baru 1 bulan masuk SD. Uang pangkal, boro-boro SPP ya, uang pangkal baru nyicil 300 kok. Itu 3 hari aku nangis di kamar ya. Tuhan kenapa sampai begini? Gimana sih Tuhan gitu? Kenapa sih Tuhan terizinin ini kejadian gitu? Mamaku yang datang sama aku bilang, Gaby, ada hal yang baik. Di balik ini pasti ada yang baik. Percaya aja. Mamaku cuma gitu, tapi nggak bilang apa-apa gitu, nggak pernah nawarin apa kayak enggak. Cuma bilang pasti ada yang baik. Lihat aja. Di balik ini ada yang baik buat lo. Gitu, mamaku ya. Nah, akhirnya setelah suami dipecat, akhirnya kita mau apa nih Tuhan? Terus suamiku diajak kerja lah sama papaku. Kadang-kadang dia bawa duit 7.500. Nah, tapi sebelum masuk itu ya Kak, sebelum masuk dia dapat gaji yang kecil itu, dulu kan gaji dia gede nih kok. Dulu waktu kita masih sama-sama punya kerjaan, kami kalau berantem, kami usir-usiran. Ini dari ujung ke ujung rumah gue yang bayar. Lu kalau nggak senang lu cabut dari sini. Wah, sombong sama, aku juga gitu. Batu lawan batu. Lawan batu. Terus aku berdoa gini, Tuhan, kalau kerjaannya dia jadi dia bikin dia kesombongan, bikin dia jauh sama aku, jauh sama Tuhan, ambil Tuhan kesombongannya. Benar. Makanya hati-hati ya kalau sombong. Makanya ibu, tolong hati-hati kalau berdoa ya, tolong yang detail. Nggak boleh ya kayak gitu. Jangan kita berdoa itu cuma Tuhan ambil kesombongannya, tapi Tuhan ambil kesombongannya, sediain yang lain Tuhan. Yang detail gitu supaya ya terjadi itu salahnya aku ya. Ternyata waktu aku memahami, ini kan doa gue yang dijawab Tuhan. Kenapa juga gue berdoa begitu gitu, menyesal lah gue. Akhirnya waktu itu aku udah,
karena kan waktu itu kondisi suamiku masih belum berubah ya, masih kasar, masih masih selingkuh, bahkan dia masih pakai uang itu masih buat hal-hal yang najis, hal-hal kotor. Jadi kalau bilang suamiku, kan orang-orang bilang, "Iya, suamiku juga pelit." Suamiku itu bukan pelit sebenarnya. Suamiku itu nggak ada uangnya karena uangnya habis buat di luar. Uangnya habis buat dunia malam. Jadi dia apa yang mau dikasih ke aku lagi udah nggak ada gitu. Makanya dia pelit gitu buat apapun. Bahkan istilahnya nih buat aku, maaf ya ibu-ibu, kita perempuan, kita buat beli daleman itu aku mesti cari di tempat lain, gak bisa aku minta sama suamiku karena dia nggak ada duitnya. Gitu. Kenapa aku makanya menggila banget nih cari duit di makeup di mana-mana. Sampai tapi di situ setan. Nah, ini kok ketika suami terpuruk kan dulu waktu aku masuk pernikahan, aku tuh ngerasain nih gua tahan-tahan deh, lu mau selingkuh mau apa karena gaji lu gede. Gitu. Lu nggak apa-apa deh lu mau selingkuh mau apa, yang penting anak gua disekolahin tempat yang bagus. Ya, terus anak gua dikasih makan, gaji lu masih gede, udah deh. Tutup mata ya. Tutup mata, bodo amat, terserah lu. Toh gua bales dulu kan gitu ya. Toh gua bales juga lu. Begitu masuk dalam waktu suamiku dipecat, tahu nggak kok, waktu suamiku dipecat dia terpuruk, itu setan bisa-bisanya gitu kayak mulai ngedeketin aku, "Gap, lu kan selama ini bertahan dalam rumah tangga toksik kayak gini gara-gara gaji suami lu. Kan sekarang dia udah terpuruk. Ini saat yang tepat buat lu tinggalin dia." Setan. Terbersit. Itu berbulan-bulan itu awal-awal itu dia dipecat, itu selalu ngomong, "Ini saat yang tepat. Lu kalau mau hancurin dia, saat yang tepat nih, kalau lu mau balas dendam ini yang saat tepat. Cabut lu." Dan nggak berhenti dari situ. Setan itu kalau kerja lengkap. Nggak cuma pakai suara doang. Dia kirim ini orang-orang di masa lalu. Mantan-mantan pacar, ngontek. Mantan pacar, mantan selingkuhan. Dulu semua pada ngontek. Gap, menawarkan yang kayaknya jawaban. Yang kayaknya tuh ini jawaban dari Tuhan gitu ya. Kayak jawab pertolongan dari Tuhan. Padahal itu sesat. Sesat banget. Dia tawarin, "Mau nggak lu pindah ke negara gue? Mau nggak lu pindah ke kota gue? Nanti gue service. Nanti gue provide. Gue provide tuh semuanya. Anak-anak lu juga. Semua gue provide. Tenang aja lu." Itu yang aku bilang, setan itu kalau kerja lengkap. Nggak cuma karena dia kayaknya waktu dia ngebisikin aku nggak terlalu dengerin atau aku nggak bertindak lah. Jadi dia nggak berhenti di situ. Dia kirim itu orang-orang gila itu. Orang-orang di masa lalu untuk menawarkan hal-hal yang najis buat aku supaya aku masuk lagi dalam dosa. Wah, gila ya kerja. Gila, emang aku bilang ya, makanya itu kenapa kita butuh bergaul intim sama Tuhan, supaya setan itu nggak bisa lagi ambil celah gitu buat bikin buat tipu-tipu kita. Dulu kalau misalnya aku ikut lah, dengerin, aku nggak bisa lihat pemulihan yang kayak gini gitu kan. Nah, waktu itu aku bilang sama Tuhan, waktu setan ngomong itu, aku berdoa nih sama Tuhan. Gimana ya Tuhan, tapi berdoanya begini kok, "Tuhan, gue tinggalin dia nggak ya?" Padahal gue udah tahu dong jawaban Tuhan apa gitu. Tapi gue masih, "Tuhan, nggak apa-apa deh." Itu doa bekal dari setan itu ya didoain. Iya, tapi gue bawa nih ke Tuhan. Gue bilang, "Tuhan, nggak apa-apa deh gue cerai, tapi gue nggak nikah lagi nggak apa-apa. Yang penting gue tinggalin dia gitu. Satu beban hilang di hidup gue gitu kan. Yang penting gue tinggalin deh suami gue gitu." Terus waktu aku bilang sama Tuhan, minta, "Tuhan, bagaimana nih kita tinggalin aja sama suami kita. Apa bagaimana Tuhan?" Tapi ada satu nih, suara Tuhan ngomong di hatiku, ngomong gini suara Tuhan, "Gap, lu," waktu itu aku masih 27 tahun apa 28 tahun lah ya, aku bilang gini, suara itu bilang gini, "Gap, lu udah 27 tahun hidup pakai cara lu. Dan lu lihat hasilnya sekarang apa, jong, ya kan? Terus sekarang lu mau ulang, mau nggak?" Kata Tuhan gitu. "Silakan deh kalau mau ulang, berarti kali ini lu tolak gua lagi ya." Aku langsungnya, "Enggak deh Tuhan, dah ampun dah." Itu udah kayak itu ya, deadline-nya Tuhan gitu. Kamu udah 27 tahun 27 dengan tahun. caramu. Betul. Terus lu mau ulang. Let me take over your life. Iya. Di situ lahir barunya di situ. Di situ aku ngerasa, oke lah Tuhan, untuk kali ini gue mau ikut kata ke Tuhan. Untuk kali ini gue mau ikut caranya Tuhan. Kasih kemudi ke Tuhan. Jangankan kemudi ya, sampai hak aku ya, hak untuk buat memutuskan segala sesuatu aku kasih ke Tuhan. Aku di situ udah mulai bertobat. Aku ambil keputusan untuk Tuhan, dan aku sadar ya, kenapa sih aku dulu tuh nggak mau terjun dalam pertobatan, karena gue masih senang balasin suami.
Gue merasa balas dendam suami itu kayak belum bisa. memberikan kayak apa ya, ruangan untuk balas, Iya. memberikan ruangan untuk setan. Bener, kayak kita masih belum ikhlas gitu. Kalau kayaknya dia doang yang bikin dosa, gue harus nyakitin dia juga. Nah, waktu Tuhan panggil buat bertobat 2020 itu, aku langsung ambil keputusan untuk Tuhan, aku langsung declare ke Tuhan, Tuhan, pertobatan gue nggak ada urusannya sama kelakuan suami gue. Aku bilang gitu. Jadi mau suami gue selingkuh, mau suami gue kasar, mau suami gue pelit, mau suami gue nggak ada duit sama sekali, gue nggak akan pertobatan gue nggak ada urusan sama kelakuannya dia gitu. Gue tetap akan setia sama Tuhan. Bukan soal suami gue ya, bagaimana keadaan, walaupun kita masih susah, walaupun token masih bunyi ya kan, anak masih susah bayaran sekolah, tapi aku mau percaya. Di situ aku datang sama Tuhan, dan itu ya. Aku dikasih ayat Alkitab 1 Petrus 3 ayat 1-7 tuh. Ibu-ibu pasti udah hafal deh itu. Yang 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 1-7. Tentang yang istri-istri tunduklah akan suami lu yang begitu-begitu dah. Dulu saya benci banget loh. Iya dulu gue enak banget lihat ada pendeta nih di Instagram atau di mana nongol, gue langsung swipe, baru tunduk aja gue langsung swipe. Ya apaan lu gitu. Sampai ngerasa gini, gue harus tunduk sama bapaknya siapa dulu gitu. Kalau bapaknya bener mah nggak apa-apa, tapi suami yang model begini masa gue tunduk. Udah gitu gue kan kita tahu ya, wanita adalah penolong. Tuhan ciptakan sebagai penolong. Apa-apaan kita penolong kita suruh tunduk. Sombong banget gue kok. Tuh apa-apaan nih, kenapa gue harus tunduk? Anti ayat itu. Anti banget. Kenapa ayat itu tiba-tiba langsung datang gitu? Gak tahu gimana ceritanya, lagi denger khotbah segala macam tuh ayat muncul mulu. Baca Alkitab muncul mulu. Lu tuh aku belum sering baca Alkitab loh, cuma lihat dari Reels, dari Instagram. Muncul mulu tuh ayat, sampai kenapa sih gue harus baca nih gitu. Emosi gitu kok. Awal cuma emosi, kenapa sih? Akhirnya aku baca. Terus di situ ternyata nih ayat 1 Petrus 3:1 bagaimana kamu memenangkan suamimu tanpa perkataan. Itu yang menurut aku menampar aku ya. Bagaimana memenangkan suamimu tanpa perkataan. Sedangkan gue dong, jadi dulu sepanjang aku sadari sekarang ya, aku sadarin sepanjang pernikahan gue ternyata suami ngomong 1, gue ngomong 1000. Jadi dia ngomong ke cowok, gue kebun binatang. Jadi sebenarnya pada akhirnya gue sadari ternyata kita sama-sama setan kok. Kalau dia jadi setan, gue jadi emaknya setan gitu, buat menghancurkan segala sesuatunya juga, membantu dia buat merusak segala sesuatu yang di rumah tangga gue gitu. Nah itulah yang ternyata gue belajar gitu ya. Nggak boleh gini lagi. Akhirnya gue mulai kok menangkan suamiku tanpa perkataan. Mulai dari apa? Gue nggak balas dia ngomongnya. Pagi-pagi nih dia udah ngoceh-ngoceh segala macam, segombol binatang diomongin. Gue nggak mau terpancing, jadi gue gini. Dalam nama Yesus, Gaby, dalam nama Yesus, aku tahu aku suamiku baik, suamiku lemah lembut. Gue ngomong itu dalam hati. Ketika gue ngomong dalam hati, gue nggak dengar dia ngomong apa. Karena gue sibuk sama pikiran gue kan. Jadi dia ngatain gue segala macam, gue gak denger. Wow. Dan itu ternyata works. Itu works banget. Setiap dia lagi ngajakin gue berantem segala macam, gue tuh cuma berbicara sendiri sama isi hati gue. Dan gak bisa kepancing untuk dulu. Kalau dia, jadi gak ada trigger untuk berantem. Bener. Dia ngomong 1 oktav, gue bisa 12 oktav. Karena gue ngerasa gue tuh bener. Lu yang salah, lu yang selama ini selingkuh, lu nih yang kotor, lu yang najis. Gue paling bener, gue lebih bener dari lo. Jadi lu jangan berani. Begitulah. Tapi ketika masuk pertobatan dan Tuhan bilang gue harus menangkan suami gue tanpa perkataan, itu gue kayak ketampar gitu ya. Ternyata selama ini gue terlalu banyak omong, terlalu banyak bicara gitu. Namanya mampak ya, kita ngoceh mulu kan. Ternyata gue harus menangkan suami gue tanpa perkataan. Di situ gue belajar untuk diam kok. Gue bikin kopi, ya kan biasanya gue bikin kopi aja, gue taruh gelas gebrek gitu kok. Jadi kelihatan nih kalau kita nih nggak nyautin suami, tapi dengan langkah kaki gue kelihatan gue udah emosi. Dari apa, udah tutup pintu aja gue nggak pernah pelan, jeger karena gue tunjukin gue punya emosi. Dan itu ternyata salah yang gue lakukan. Yang itu Tuhan tuh ingetin gue lagi, Gap, lakukan, ada lagi kan tuh ayat Alkitab yang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan.
Semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk Tito. Jadi setiap gue bikin kopi nih, gue bilang untuk Tuhan, bukan untuk Tito, bukan untuk suami gue namanya Tito ya. Jadi bukan buat si Tito nih, buat Tuhan. Karena kalau buat si Tito, gue yakin gue udah masukin sunlight di situ. Ya kan? Tapi karena gue ini buat Tuhan, gue kasih yang terbaik, ya kan. Terus gue bikin nasi goreng juga buat Tuhan. Bahkan gue dimaki-maki, gue tetap cuciin baju dalamnya dia buat Tuhan. Padahal dia masih maki-maki gue di kamar. Tapi gue lakukan itu buat Tuhan, buat Tuhan. Wow. Itu yang gue belajar. Dan ternyata pertobatan itu nggak stop di saat gue mengampuni kok. Pertobatan nggak stop di nggak stop di mengampuni. Ketika gue belajar, gue mau mengampuni suami gue. Akhirnya tadi kan masuk pertobatan. Terus ternyata Tuhan tuh ketika kita ambil keputusan untuk mengampuni, itu nggak stop dia mengampuni. Gue harus belajar mengasihi tanpa syarat. Jadi nggak cuma mengasihi ya. Jangan stop syarat. Tanpa syarat harus diikutin. Kenapa? Kalau lu udah mengampuni tanpa syarat, mau dia busuk ya, mau dia sakitin lu, mau dia maki-maki lu, mau dia selingkuh lagi, mau bahkan dia tinggalin lu tetap mengasihi dia. Gitu. Dan itu Tuhan ajarin ke gue tiap hari. Jadi waktu dulu tuh gue ngerasa yang penting gue berdoa, ya kan. Gue udah berdoa nih Tuhan, sepanjang malam nih mau tidur gue berdoa, dia di samping gue. Tapi Roh Kudus ngomong gini sama gue, Gap, abis berdoa cium suami lu, peluk suami lu, terus bilang lu sayang dia. Gue bilang apa sih Tuhan nih, nggak aja nih, gengsi gue gitu kan. Tapi Tuhan bilang gitu, lu nggak bisa cuma tidak membalas omongannya dia di saat berantem. Lu harus juga untuk mengasihi tanpa syarat. Dengan apa? Tindakan. Jadi karena gue kan masih malu yang ngomong sayang gitu tuh, gue malu banget. Karena memang dalam rumah tangga, dalam rumah tangga tuh kami dingin dulu ya. Kasih kami nggak ada, kami dingin. Kami lu gua. Kita kalau ngomong lu gua namanya kita tinggal di Jakarta kan, lalu gitu. Terus di situ Roh Kudus bilang, lu mau nggak lakukan? Lu harus lakukan. Lu harus lakukan. Gue lakukan kok. Jadi gue tunggu dia. Jadi kalau berdoa nih gue sengaja yang lama biar dia pules. Sengaja gue berdoa yang lama gitu biar kata kita nangis. Jadi pas tidur udah. Pas dia kan dia nggak sadar ya kan. Dia tidur nih nggak sadar, gue samperin. Awal-awal gue cuma gini doang. Gue cuma perlu pegang doang. Cuma gue bilang thank you ya. Udah kerja keras hari ini. Gue sayang loh gitu. Tapi masih nadanya masih yang gue sayang loh gitu. Masih dengan syarat. Oke, syarat tuh ya kan. Tapi akhirnya berjalannya waktu, gue mulai cium, gue peluk, terus gue usap dia, terus gue bilang gue mengasihi lu ya, gue cinta lu tanpa syarat, gue kasih lu tanpa syarat, gue ampuni semua yang lu lakukan gitu. Wow. Pokoknya gue mengasihi lu, bukan karena lu layak diampuni, tapi karena Yesus suruh gue bilang gitu, karena Yesus suruh gue begitu. Jadi gue sayang sama lu. Gue tiap hari gue afirmasi, tapi tunggu dia tidur, karena gue malu. Gengsi. Gue masih ada gengsi, nggak mau gue. Jadi gue tiap hari ngomong, tiap dia tidur, gue ngomong kayak gitu kan, gue peluk, gue cium. Ternyata dia nggak tidur kok. Ternyata dia sadar, dia nungguin. Dan ternyata hal itulah yang melembutkan hatinya yang batu. Ternyata itu memang Roh Kudus tuntun gue untuk menyelamatkan dia lewat kehidupan gue, lewat pertobatan gue, yang gue buktikan lewat tindakan. Dengan apa? Ngikut. Gue ngomong nih tiap malam, walaupun dia nggak sadar. Kan gue pikirnya dia emang tidur kan. Kan gue pikir dia dia tidur dan dia nggak sadar. Gue ngomong ini itu dia nggak sadar. Ternyata enggak, dia bangun, dia sadar. Bahkan dia bilang ya, setiap doa gue yang dengan penuh cucuran air mata itu dia dengar semua doa-doa gue, dan itu yang menggerakkan hatinya. Dan di situ dia mulai melemahkan mulai melembutkan hatinya. Dia mulai yang tadinya suka marah-marah, dia mulai lembutin hatinya. Dia mulai lihat ternyata suami kok dia juga sadar, karena kok tiba-tiba istri gue berubah. Nah, itu yang gue bilang, pertobatan yang benar pasti ada buahnya. Buahnya itu bisa dirasakan sama orang terdekat, suami, anak, dan itu semua suami gue bisa lihat perubahan hidup gue. Dari yang tadi dia ngomong 1, gue bisa 1000. Ini kok tiba-tiba dia udah ngomong 1000, gue masih belum nih kok. Gue masih diam, masih senyum, masih yang gimana gitu. Sampai pulang kerja nih, gue pulang kerja, dia pulang kerja, gue mesti tanya gimana hari ini, minumnya apa, lu mau minum apa mandi dulu gitu, lu mau makan apa, pokoknya manis sekali gue. Walaupun gue tahu dia pulang selingkuh. Gue udah gak sentuh dosanya kok. Jadi waktu itu Tuhan emang kasih tunjuk gue untuk kayaknya suami lu lagi ini nih, kayaknya suami lu ini nih. Oh, udah tahu ya? Udah, gue dari awal pernikahan gue tahu suami gue tuh tidak setia.
Dia suka ini, makanya kan gue labrak-labrakin kan orang Dia perempuan-perempuannya. bales-balesin Gue awal-awalnya. bales-balesin karena memang gue udah tahu dia. Ketika gue masuk pertobatan, gue udah terlanjur nih ngomong sama Tuhan, Tuhan pertobatan gue nggak ada urusannya sama kelakuan suami gue. Jadi ketika gue tahu nih suami gue pulang udah bikin dosa, gue langsung Roh Kudus tuh bilang sama gue untuk jangan sentuh dosanya, jangan sentuh dosanya, layani dia. Dan di ayat itu tuh 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 tuh ada satu ayat kalau nggak salah di ayat 6 deh. Iya. Ada kita mencontoh Sarah. Jadi Sarah itu menganggap Abraham adalah Tuan, memanggil Abraham itu tuannya gitu. Jadi gue kayak budak gitu ya. Jadi kayak budak, kayak hamba. Di situ awal-awal gue nggak mau terima kok. Buset, yang bener aja loh. Itu mah Sarah menganggap Abraham tuannya, karena emang dia bapak orang percaya lah. Si Tito mah siapa? Dia mah bapaknya si Joel. nggak cocok kalau gue bilang dia tuan gitu kan. Tapi balik lagi, Roh Kudus, lo mau tunduk gak? Lo mau tunduk? Akhirnya oke lah Tuhan ya, gue tunduk. Dia pulang, gue nggak pernah tanya-tanya apa. Pokoknya gue ini, bahkan handphonenya ngegeletak. Dulu tuh gue nggak bisa ngeliat handphone suami gue. Wah, gue langsung cek. Gue cek-cekin. Gue bilangin namanya, gue sama FBI 11-12 ya, sorry aja nih, gue bisa tahu dosa suami gue yang 10 tahun terakhir ya. Kenapa? Karena gue jago nih ngecekin segala macam. Bahkan ada emailnya, apanya gue bisa deh nge-track semua dosanya dia kemana, dia ke klub mana malam ini, dia ke tukang pijit mana malam ini, gue bisa cek semua. Dan ternyata itu adalah mencobai diri sendiri. Bodohnya. Itu bikin tidak damai sejahtera Benar. diri sendiri. Itu cara setan buat gue mencobai diri gue supaya gue kecewa sama Tuhan, gue kecewa sama suami, dan gue nggak mau masuk pertobatan dong. Iya, Berarti betul. kan gue mau Jauh hancur dari juga, gue pertobatan. mau balas lagi suami gue. Nah di situ sampai akhirnya udah ada satu momen akhirnya kan kalau nggak salah waktu itu masih nggak bisa ibadah kan. Iya. Masih COVID kan, nggak Masih bisa online semua. masih online. Nah waktu ibadah online itu dulu, waktu gue itu yang gue pelajari ya. Waktu dulu belum ada COVID, kita ibadah susah ya kan. Kata emak gue sampai marah-marah kan, yang tadi dia bilang. Tapi begitu COVID, gue rindu banget kok datang ibadah. Gue pengen banget gereja mana nih, gue cari sampai ke Tangerang gue cari mana ibadah ini yang buka, gue mau datang. Walaupun gue takut, tetap gue takut mati kan. Nah kalau nggak salah saat itu awal COVID, suaminya tantenya suami gue meninggal pendeta yang dari konferensi ini di Bogor itu. Iya. Nah meninggal, gue takut kan, tapi gue pengen ibadah. Gue cari tempat ibadah, gue dapet lah yang akhirnya bisa datang ibadah. Gue datang, gue ajak suami gue. Dulu tuh gue ibadah masih pakai celana pendek, sebenarnya masih pakai celana pendek karena emang niat cuma cari di mall ada nggak ibadah. Ada ibadah, gue datang ke pakai celana pendek di mall, karena kan kita nggak tahu kan, kita nggak tahu ya, kita cuma tahu ada ibadah nggak. Ada nih yang buka, kita datang ibadah pakai celana pendek, nggak siap. Terus ibadah di situ gue kayak rasa, aduh gue harus cari Tuhan. Oh ya benar, ini kayak gue kayak apa ya, kalau lu baterai handphone lu dicas gitu, dicas di hari Minggu buat sama Tuhan kecil juga, langsung pulang gue kayak rasa full gitu, kok bisa lebih positif, jadi bisa lihat segala sesuatu tuh gue lebih sabar, lebih lihat apapun rasanya lebih indah lah. Itu pemulihan pertama untuk datang terus itu. Datang ibadah terus, rinduan ya, Tujuannya terjawab. Akhirnya gue datang ibadah, terus suami gue waktu gue udah ajak kok. Nah suami gue ini orang gereja GPIB, orang gereja ortodoks gitu ya, dia nggak cocok sama gereja. Jadi dia ngerasa di gereja apa sih ini, kayak konser gitu ya, ngapa sih lu mesti loncat-loncat masih gitu. Nggak ekspresif. Tapi nah jadi dia datang ibadah nih, kok dia duduk kita paling depan, tapi dia melototin main musik. Dia belum ngerti itu apa itu penyembahan, apa itu ini, dia melototin. Nah tapi itulah ketika lu udah masuk dalam firman Tuhan, ada Roh Kudus yang pimpin kan untuk mengalami kasih Tuhan itu. Jadi awal-awal dia menolak apa tuh yang namanya penyembahan, dia menolak ini semua. Aku cuma pendatang ibadah karena bini gue suruh datang aja gitu. Begitu pelan-pelan dia mulai nutup mata, dia mulai berdoa, dia mulai nangis. Bahkan orang gue ngerasa ya, sepanjang gue pernikahan sama dia nggak pernah nangis. Tapi begitu dia ibadah, datang ke Tuhan, dia nangis. Bahkan sampai hari kita tiap minggu nangis berdua-dua sama Tuhan. Iya. Apa hadirat Tuhan? Dia ngerasain hadirat Tuhan. Itu yang gue bersyukur. Nah, gue pikir
ketika gue udah bertobat udah dong selesai kan, udah dong sampai Baik. damai dong, gak perlu lagi ngapa-ngapain gitu ya. Ternyata nggak stop di situ. Ketika apa? Ketika pernikahan gue mau dipulihkan Tuhan, Tuhan mau semuanya pulih. Jadi Tuhan bikin satu momen gue sama suami gue terpaksa untuk buka dosa. Jadi gue Momennya gimana sih itu? jadi ceritanya kita mau ngambil rumah di Serpong. Ya. Terus ceritanya kita lagi survei sekolah buat anak gua gitu ya, mau survei sekolah. Terus dalam satu perjalanan itu gua sengaja naik motor kok ya. Dalam satu perjalanan itu ternyata gua keceplosan ngomong iya dulu juga waktu gua balas-balasin dosa lu ternyata nggak bener. Gua nggak tahu keceplosan ngomong itu. Dia langsung jadi selama dulu gua ngebahas-balasin dia tuh gak pernah tahu. Itu cuma buat kepuasan diri gua aja, dia gak pernah tahu kalau bininya juga ngebalesin dosanya. Jadi dia bingung lah ngebalesin dosa emang maksudnya udah balesin apa? Akhirnya dia kan dari awal-awal gue bilang enggak salah ngomong gue enggak bohong gitu enggak dia bilang gitu gue nggak mau gue bikin maksud gue udah bagus dia udah kelihatan nih perubahannya kan kalau gue ngomongin soal Tuhan ntar ini nih Terus akhirnya dipotong terus balik. pulang. Nah, berapa hari setelah itu akhirnya ada momen lah gue memang ya itulah Tuhan itu gue percaya keterbukaan adalah awal dari pemulihan Itu kan ya. izinkan. Tuhan izinkan. Akhirnya gue satu di malam itu gue dialog berdua gue buka-bukaan sama dosa gue minta ampun sama dia juga gue bilang sama dia gue udah minta ampun sama Tuhan mungkin dosa gue dan pertama dan terakhir untuk balas lu dan gue tidak lakukan lagi sampai hari kenapa karena gue bukan karena lu ya gue bilang bukan karena lu gue gak balas dosa lu tapi karena Tuhan gue gak mau lagi kotorin badan gue cuma buat balas seorang kayak lu gue bilang. Terus tapi saat itu suami gue gak bisa terima gitu suami gue gak terima terus akhirnya dia balik ke dosanya dia balik ke dosanya cuma buat balas gue cuma buat bikin gue sakit dia kirimin fotonya dia lagi bikin dosa itu waktu itu tuh ada di satu momen setan gue udah lihat nih foto suami gue dia sengaja nggak mau melukai gue kan hari itu kan gue tuh bilang sama Tuhan kok ikut lu gini amat sih tuh kok gini lagi gitu gue sampai kapan sedangkan gue kan ikut tunduk sama Tuhan buat ngomong pun jujur sama suamiku untuk dosa-dosa gue padahal dia juga sama dia dosa istilahnya nih kok kalau gue jujur dosa gue 1 dia tuh 1000 tapi dia terpukul sekali gitu loh gue rasanya waktu awal-awal gue bilang sama gimana sih lu terima dosa gue yang 1 lu gak terima tapi gue terima dosa lu yang sabrak-abrak ini tapi gue puji Tuhan aku udah masuk dalam kata jadi gue jauh lebih tenang jauh nggak ada aku nggak mikir balas gue cuma mikir itu lu yang dulu udah gue ada gue percaya lu yang sekarang berbeda sama lu dulu gitu kan tapi dia enggak karena itu dia baru belajar masuk pertobatan ya dia jatuh lagi dalam dosa itu dan dia tunjukin terang-terangan ke aku disitulah kalimat gue yang pertobatan gue tidak ada urusan sama kelakuan suami gue itu dibuktikan waktu itu gue lagi bawa motor kok ya lagi bawa motor ini setan tuh ngomong gini sama gue ya udah syukurin lu salah syukurin dapat apa dari Tuhan dapat apa lu suami lu sekarang malah nyakitin lu saya tadi ngomong itu dapat apa lu ke Tuhan Yesus lu lihat lu bertobat dapat apa kursiat gitu ya malah suami lu bikin dosa terang-terangan dulu dia ngumpet-ngumpet sekarang dia terang-terangan bikin dosa buat sakitin dia itu buat tunjukin lu lah gue dapat apa ikut Tuhan biar apa lu lihat kan lebih baik lebih hancur kan terus dan waktu itu aku cuma bisa nangis kok di foto sampai ada truk lewat tau gak kok terus setan ngomong apa tabrakin diri lu tabrakin diri lu ke truk sama foto-foto lu itu truk itu lewat ada kali di rumah gue ada kali gede terjun ke kali lu terjun ke kali udah hancur lu nggak ada gunanya lu hidup lihat sendiri kan suami lu hancur lu banget gak usah udah mendingan lu tinggalin semua lu ke Tuhan itu setan lo waktu itu gua sampai gua hampir banget tabrakin diri gua ke truk ya waktu itu gua udah hampir banget tapi gua mikir anakku siapa yang jemput waktu itu gua lagi antar anak gua lagi latihan nyanyi jadi anakku tuh siapa yang jemput ya bapaknya lagi bikin dosa masa ada yang mati ya setan nggak tahu diri untuk naluri mata gue tetap kerja gitu ya tetap setan kalah sama naluri maaf nih setan itu jadi udah anakku siapa yang bikin TV
Kan kalau dia nganterin pulang, ya terus nggak ada yang tahu lagi kan aku. Akhirnya gue harusnya gue jemput anak gue, tapi gue tidak ke anak gue ke pom bensin, bukan ke stasiun bensin. Gue minggir ke apa tuh ke trotoar. Terus gue duduk di situ, gue bukan berdoa, gue melak nih, tapi gue ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ini terjadi karena dosa gue di masa lalu, gue minta ampun Tuhan. Gue minta ampun. Gue tahu gue najis, gue kotor, gue segala macam, gue mendukakan hati lu. Bertobatan di pom bensin. Gue ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ini terjadi karena dosa gue di masa lalu, gue minta. Tapi kalau ini terjadi buat naikin level iman gue, buat naikin buat jadi kesaksian. Kalau ini terjadi karena untuk mau pakai hidup gue, ini terjadi karena proses dari lu, gue jalanin. Gue bilang mau pahit, mau sakit, mau perih, mau pedih, gue jalanin. Apapun gue jalan. Yang penting lu sama gue. Mau ngomong gitu, udah duluan dikit, emang belagu banget, emang kurang ajar banget itu mamanya. Itu gue bilang, terserah Tuhan, mau pahit, mau asam, mau manis, mau kecut, gue jalanin. Gue temen, yang penting sama lu. Gue pulang, datang ke jemput anak gue, pulang ke rumah, pulang ke suami gue masih bikin dosa. Saat itu begitu handphone gue diblokir sama dia, jadi gue gak bisa hubungin dia. Sempat dia blokir gue, ngambek, ya begitu deh ya, gitu. Dia ngambek, dia blokir gue, padahal dia salah kan, tapi dia ngambek, dia blokir gue. Jadi di situ gue jangan berdoa lagi gitu, Tuhan gerakan sampai gue pulang, Tuhan panggil dia untuk pulang. Karena pertobatan tidak bergantung pada apa itu. Betul. Jadi akhirnya gue bilang sama Tuhan dimanapun dia berada, titik kumpul kuasa dari Yesus. Tuhan jaga lindungi sertai dia. Jangan izinin dia bikin dosa. Kalaupun dia sudah bikin dosa, Tuhan, Roh Kudus pimpin dia. Walaupun dia udah terlanjur bikin dosa, Tuhan tuntun dia, Tuhan. Ini yang jadi yang terakhir. Ini jadi yang terakhir. Jangan jadi ini lagi. Dan waktu itu gue nggak bisa kontak dia kan segala macam. Gue cuma ganti PP WhatsApp. Jadi ganti PP WhatsApp anak gue lagi doa. Jadi anak gue ikut yang retret 1 tahun sebelumnya tuh anak gue ikut retret, dia edit sama kakak sekolah minggunya, dia lagi berdoa. Di foto itulah yang gue jadiin WhatsApp. Dan ternyata Tuhan pakai foto itu buat bawa sampai gue pulang. Katanya karena dia udah nggak bisa lihat aktivitas gue status gue, dia cuma lihat PP gue yang karena kan kita diblokir kan. Dia ganti PP foto anak gue doa. Di situ dia ambil keputusan, dia ambil kunci mobilnya, dia check out langsung, dia pulang. Dia pulang ke rumah, dia bilang sama dirinya, di sini bukan tempat, ini bukan tempat gue. Di rumah itu tempat gue. Rumah gue adalah bersama Gaby sama Joel. Dia pulang ke rumah. Malam itu dia buka pintu, dia di tengah malam ya, soal anak gue udah tidur. Dia buka pintu, dia masuk. Ada kita udah gak komunikasi ya. Gue tidur di kasur anak gue, dia tidur di kamar. Kita membiarkan itu sampai besok pagi. Besok pagi dia mulai samperin gue. Di situ dia ngomong sama gue, bilang gini, Gaby, gue tahu gue gak layak, gue tahu gue berdosa sekali, gue tahu buat Tuhan gue gak layak gitu depan Tuhan. Tapi Gaby, gak apa-apa, gue akan terima apapun yang lu lakukan. Jadi mau lu ceraiin gue, mau lu tinggalin gue, pokoknya mau lu tinggalin gue terima, lu ceraiin gue terima. Tapi saat itu ada Roh Kudus yang ngomong di hati gue, bilang gitu, Gap, jangan sentuh dosa, jangan sentuh dosa. Jadi waktu dia ngomong kayak gitu, dia bebasin gue untuk bicara, untuk tinggalin dia, justru malah gue yang bilang gini, Tito, aduh nih, kalau gue itu tuh, gue tuh sampai hari ini masih merinding, karena gue yakin itu bukan gue yang ngomong. Roh Kudus tuh nampin gue untuk bilang gini sama suami gue, Tito, gue cuma mau ikut Yesus, lo mau ikut gue enggak? Gue cuma bilang gitu, Tito, gue gak mau, gue gak ngomongin soal benerin dia, tapi gue cuma bilang, Tito, gue cuma mau ikut Yesus, lu mau ikut gue apa enggak? Suami gue langsung peluk gue, cium-cium kaki gue, gue minta ampun, gue minta maaf, gue gak layak, gue kotor, gue najis, gue jadi suami yang gak bener selama ini, gue sakitin lu terus, gue sakitin hati Tuhan. Dan ternyata ketika gue akuni di dalam syarat, gue memberikan sedikit kasih yang dari Tuhan buat gue ke dia, dan dia rasakan. Waktu gue yakin kalau waktu dia pulang, terus gue cecar dia dengan dosanya, dia gak akan baik, dia gak akan ngalamin itu. Akhirnya ketika dia bilang, gue terserah lu untuk tinggalin gue, untuk ceritain gue ikhlas. Tapi gue cuma ngomong sama dia, ikut Yesus yuk.
ikut Yesus, gue gak mau ikut yang lain, gue gak mau lihat yang lain, gue gak mau sentuh dosa lu, gue cuma mau ikut Yesus, lu mau ikut gue apa? Disitulah dia bertobat. Dia cari kami berdua jadi pulingan Tuhan pelan-pelan, dia cari Tuhan, dia belajar mengasihi dirinya. Dia dulu merasa dia datang ibadah itu penuh penolakan loh. Jadi ada pasti ada penolakan dalam diri dia. Bener. Dia nggak bisa masuk. Gak bisa, dia gak bisa ngalamin Tuhan karena lu najis, lu kotor, lu 10 tahun datang sama bini lu, nyakitin bini lu, disakitin, diomongin sama setan iblis. Tapi ketika dia udah ngalamin, dia lepas saja, ampuni dirinya, dia bisa datang sama gua. Hari ini suami gua bisa nangis bareng-bareng sama gua, dan dia dipakai Tuhan buat bantu gua di konten. Beberapa hal-hal yang gua ngerasa gua down nih, aduh gua banyak hujatan nih, gua dihujat segala macam. Tapi suami gua bilang, kita dulu udah pernah lebih jahat, ada di rendah, lebih di titik terendah itu. Jadi ini gak ada apa-apa, jalan. Yang penting lu jalan sama Tuhan, itu yang gua ngerasa bersyukur. Dulu gua ngerasa gua salah pilih suami kok. Ini salah pilih suami. Padahal Tuhan bilang lu yang milih, bukan gua. Ya enggak. Padahal Tuhan yang bilang lu yang milih, bukan gua. Mungkin rencana Tuhan dulu gua ngerasa bukan aku suami gua, bukan lu yang Tuhan kasih buat. Tapi sekarang gua bisa bilang, lama-lama yang Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu buat menetapkan kebaikan. Walaupun gue harus melawan 10 tahun bangsa Israel di padang gurun, bangsa Israel 4 tahun, gue 10 tahun. Ya kan? Untuk gue bertobat. Untuk bertobat, coba kalau gue belum bertobat, mungkin beneran sampai 40, mungkin 100 tahun kali gue sampai mati, bukan mungkin gue cerai. Tapi gue bersyukur ketika gue meresponin panggilan Tuhan untuk bertobat, gue gak tinggalin suamiku waktu itu. Waktu setan-setan menawarkan katanya jawaban dari Tuhan, gue gak tinggalin, gue gak akan lihat. Dan di 2020 itu ketika suami gue terpuruk kok, dia dipecat, kami ada momen satu, kami bawa keluar 7.500 kok. Tapi gue udah belajar tahan. Sampai mertua gue tuh ngomong gini, Gaby, gak apa-apa lu tak kasih mertuan lu, gak apa-apa, Tuhan tuh ngerti. Tapi gue bilang, enggak mama, gue cuma mau taat. Berapapun yang gue ngasih, Tuhan gak lihat ini, cuma Tuhan mau lihat taatan pun. Jadi gue lebih cepat. Jadi gue lebih cepat ke bawah ke gereja dengan cucuran air mata. Tapi lu tahu nggak? Cuma dalam 1 tahun gue bawa 1000 kali lipat ke Tuhan. Dalam 2 tahun gue bawa 2000 kali lipat ke Tuhan. Bulan ini nanti tanggal 20 Oktober bapak gue bisa ke Israel dan kami bayar. Bapak gue ke Israel tuh 3.000, 3.200 dolar. Aku sampai bilang dari iman yang 7.500, iman yang 7.500 bisa bawa bapak gue ke Israel 3.250 dolar. Kalau bukan Yesus, bukan. Gak ada ini semua. Ini semua karena Yesus. Karena Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu, yang menolongin Paulus, yang menolongin Petrus, yang menolongin semua orang yang ada di Alkitab, menolong Yusuf ya kan? Itu juga itu Yesus yang sama menolong Gaby, menolong rumah tangga Gaby, menolong Tinto, suami Gaby yang bertobat, yang hidup dalam mungkur. Sampai hari ini setan masih proses kita buat balik lagi ke dosa, balik terus ini buat salah-salahan berantem. Tapi kami tahu sekarang kalau kami sudah ditebus dan harganya lunas, dan kami boleh hidup kemenangan. Hari ini cerita gue yang di konten itu, gue sebenarnya gue bilang gue gak mau terlalu rohani amat, apalagi kita kan minoritas ya sebenarnya. Gue ngerasa bisa dicerna. Gue bilang gue bukan pendeta kok, gue bukan ahli apa gitu, enggak, gue kayaknya ngomongin soal Yesus gue belum layak gitu. Apalagi sorry nih, sebenarnya papa mama gue malah bercerai tahun lalu gitu. Baru tahun lalu papa bercerai, gue mikir kok Tuhan bisa pulihin rumah tangga gue, tapi kenapa Tuhan bisa orang tua malah bercerai gitu. Tapi itu yang Tuhan bilang, Tuhan tuh mau ajar ketika semua sudah lu lakukan tapi tidak sesuai rencana lu kecewa lagi sama gue. Tapi gue bilang sama Tuhan kan, nggak apa-apa Tuhan, kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga gue hari ini, Tuhan juga bisa pulihkan rumah tangga papa gue besok. Sampai hari ini gue masih bawa dalam doa ya. Someday gue terus ngomong sama Tuhan, gue akan lihat mereka bersatu kembali. Gue akan lihat bapak gue bertobat. Gue akan pergi Natalan sama mereka bersama-sama. Jadi podcast lu, gue nggak tahu nanti gue akan nonton podcast lu kapan saatnya. Tapi gue akan balik lagi nonton podcast ini, gue akan lihat dosa aku jadi nyata. Sampai gue akan lihat bapak mama gue bersatu kembali, bertobat, dan kita semua mengalami pertobatan itu. Amin. Wah, turun naik banget cerita itu. Aduh. Kira sebenarnya aku cuma mau komen sih. Kesediaan suami buat ibadah. Naik yang lebih banyak.
Itu benar-benar ya. Aku bukan bilang sesuatu Gaby Siti hebat. Aku bilang Tuhan hebat Amin. bekerja dalam diri gue. Amin. Jujur aku dengar cerita ini ya benar-benar ya Tuhan memang hadir dan itu puji Tuhan. Jadi walaupun Tuhan pakai jubahnya Yesus kan ya kan tangan langsung kan pakai jubahnya dikit tapi nggak pernah dilepas. Walaupun dikit pakai kadang pengen ngautasnya tetap pegang jubah tapi akhirnya pegang tangan dan bisa begitu aneh baru dengan khawatir itu benar-benar ya aku mau satu kalimat terakhir mungkin satu pesan terakhir buat dari Gaby untuk teman-teman di sana yang keadaan keluarga sedang bergantung mungkin ini tidak bisa dipertahankan lagi pesan-pesan buat keluarga luar seperti itu. Kayak suaminya masih selingkuh kali ya. Masih kan masalah banyak Iya sih, benar juga sih. apapun masalah. Aku percaya sampai hari ini apapun yang terjadi di hidup kita itu nggak pernah kebetulan. Jadi kalau suami lu selingkuh, kalau anak lu narkoba, kalau bapak lu mabuk, kalau hal yang terjadi, kalau bisnis tuh ditipu, gue yakin itu ada maksud Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan ke dalam apa pertobatan. Sebenarnya Tuhan tuh yang punya isi semesta ini. Tuhan itu yang bentuk hati suami. Tuhan itu yang bentuk anak kita, yang bentuk keluarga kita. Masa sih Tuhan gak bisa mengubah hati mereka? Masa sih Tuhan gak bisa berkati kita, memagari kita dari penipuan, dari kesengsaraan, ya kan? Sebenarnya bisa banget Tuhan lakukan itu, tapi kita diizinkan untuk melakukan itu supaya apa? Supaya kita masuk dalam pengtobatan. Lu dipanggil buat bertobat, apalagi buat ibu-ibu nih. Karena konten gue mama bertobat ya, gue harus bilang sama ibu-ibu ya, lu seneng gak senang, lu suka gak suka, lu dipanggil buat jadi pendoa garis keras buat keluarga, buat suami, buat anak-anak. Kalau bukan lu yang pakai dengkul, lu datang sama Tuhan, berdoa, minta ampun, minta pengagaran, minta berkat, minta apapun ke Tuhan, gak ada yang lakukan ya. Bapak lu gak akan lakukan itu, mama lu, mertua lu gak akan lakukan itu. Lu yang harus lakukan itu buat Tuhan. Lu yang harus menangisi suami lu yang harus tangisi anak-anakku, lu harus datang sama Tuhan. Jadi kalau ada masalah apapun jangan buru-buru minta selesai, jangan buru-buru. Iya bener, gue ngomong ya, jangan buru-buru minta mujizat, minta cerai, jangan ambil itu. Sebenarnya cerai itu cuma jalan pintas karena lu gak mau ribet, karena lu gak mau diproses. Tapi di kabar baiknya Yesus itu mencintai proses. Kasihan ya. Kasihan lu ya, Tuhan kita Tuhan yang paling suka diproses. Gak ada orang yang di Alkitab dapat kemuliaan gratis instan, gak ada. Bahkan seorang raja kayak Daud pun jatuh bangun, dia juga diizinkan masuk dalam pencobaan, dalam dosa, diizinkan mau dibunuh sama Saul sama anaknya sekalipun ya kak. Tapi apakah kisahnya dia berhenti begitu aja? Enggak dong ya kak. Tetap Tuhan mau pakai lu sampai akhir. Bagaimana lu menurunkan teladan itu ke anak-anak? Karena gue yakin itu, kalau dalam pernikahan itu, gue percaya, sekarang nih gue mengerti, ternyata pernikahan keluarga itu adalah mesin pembentuk karakter. Mesin pembentuk karakter. Kenapa? Di situ lalu mau dibentuk jadi apa? Tuhan tuh mempersiapkan lu jadi seseorang itu lewat keluarga. Jadi pastikan keluarga lu, rumah tangga lu adalah role model untuk pernikahan anak-anak, untuk bentuk karakter. Jadi karakter anak-anak mau jadi apa? Lu harus bentuk dari keluarga lu. Dan lu harus jadi teladan. Gak bisa suami aja lah, istri aja yang mesti ke gereja gak bisa satu orang doang gitu, gak bisa. Tapi kalaupun Tuhan izinin lu doang yang masuk dalam pertobatan itu awal-awal, gak apa-apa. Justru dari pertobatan lu membawa pertobatan seisi rumah. Gue yakin percaya kalau apa yang kita nggak bisa lakukan dengan keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan yang pimpin kita. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh datang intim sama Tuhan. Jadi ketika keluarga kita belum bertobat, membuat kita gagal bertobat, Roh Kudus yang mampukan untuk mengasihi lagi, mengampuni lagi, untuk memberkati lagi. Kadang-kadang kita cuma stop di ngasih pengampuni doang. Kita nggak mau mengasihi. Jadi ketika kita mengampuni, udah mengampuni aja, tapi gua nggak mau ketemu lagi ya sama dia.
Tapi gue nggak mau berbagi lah, nggak mau datang lagi. Itu bukan pengampunan, itu cuma lu kabur, bye. Lu cuma cut off namanya. Tapi apakah kata Alkitabiah? Nah, itu kudu sesi selanjutnya. Harus banyak baca firman Tuhan. Betul. Dan harus tiap hari. Firman Tuhan itu manual book. Semua hal yang ada, semua jawaban di dalam hidup kita itu adanya di situ. Dari keuangan, pengampunan, keluarga, anak, semuanya itu dari Alkitab. Ada di manual book kita di Alkitab. Makanya baca kitab, ya. Jangan baca yang kakak-kakak. Jangan cuma nontonin reels. Jangan nontonin ini. Ya kan? Ya. Semua firman Tuhan adalah hakim. Betul. Bisa memberkati kita, ya kan? Oke. Thank you banget. Debbie, thank you banget Tito buat kedatangannya dan kesediaannya buat datang. Semoga sharingnya bisa memberkati. Dan aku berharap sharing ini bisa menyelamatkan banyak pernikahan. Amin. Luar sana. Amin. Kita berharap dan banyak pernikahan di sana yang bisa selamat. Amin. Kita sharing. Amin. Debbie. Ini last ya. Kalian harus sadar kalau saat ini iblis itu lagi lembur buat merusak keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang takut Tuhan. Dia nggak mau kita semua selamat, dia mau kita hancur semua. Jadi sekarang karena iblis lagi lembur, kita juga harus lembur. Kita juga harus kerja keras buat Tuhan. Kita harus dipikirin amanat agung. Tuhan suruh apa? Pergilah jadikan bangsa muridku. Lewat apa? Anak dulu selamatin, suami dulu, orang tua dulu, begitu. Yang di keluarga. Betul, di keluarga dulu. Ketika mereka bisa bertobat, ini, walaupun mereka mungkin saat ini belum ke gereja, tapi ada Yesus dan mereka bisa merasakan buahnya. Itu yang gue bilang, pertobatan yang benar pasti ada buah. Pertobatan yang benar ada buahnya dan buahnya bisa dirasakan dari orang-orang sekitar kita. Amin. Thank you banget. Jangan lupa teman-teman buat follow juga IG-nya Gaby, Pipi Gaby, juga TikTok gitu. TikTok-nya Pipi Gaby juga. Yes. YouTube-nya Gaby Stream, tapi itu masih jalan-jalan. nggak apa-apa sih, yang penting kan bisa memberkati. Amin. Thank you juga Kak Kordan udah ajakin aku ke podcast ini. Ini pertama kalinya podcast di hidupku, makanya agak geter-geter gimana ya, disebakok aja ya, namanya mama nggak pernah gitu. Enggak lah, malah banyak pokoknya loh. Banget. Jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan komen, juga share, apalagi kalau kamu kenal gitu. Thank you so much. Yo, God bless.